Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusri Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum juga berakhir. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Untuk itu Komisi 8 DPR RI inginkan adanya protokol kesehatan yang ketat dari pihak penyelenggara untuk calon jamaah haji Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Agama, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Airnav Indonesia, PT Pertamina, dan Kementerian Kesehatan terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 di Gedung Nusantara 2 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan adanya protokol kesehatan ketat dari pihak penyelenggara, terutama terkait sarana dan prasarana untuk calon jamaah haji, baik di Indonesia maupun pada saat di kota Mekah. Pertama masalah sterilisasi, lalu juga masalah packing ya, artinya kopernya gitu kan, artinya apakah harus dibungkus atau gimana gitu ya, atau disinfektan gitu kan. Lalu juga ada swab test. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori menekankan seluruh calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat lebih dulu melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Yang kita negosiasikan dengan Kementerian Kesehatan ini beberapa PCR yang cukup berkali-kali ini kan cukup memberatkan bagi jamaah. Sehingga itu seharusnya sebagiannya juga harus ditanggung oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan. Bondan dan Kristio TVR Parlemen melaporkan. Wujudkan kepedulian di bulan Ramadan, PIA DPR RI memberi bantuan kepada karyawan di komplek rumah jabatan anggota. Ditemui usai acara bakti sosial PIA di Rumah Jabatan Anggota atau RJA Kalibata, Jakarta Selatan, Ketua Umum PIA DPR RI Trihatmanti Utut Adianto menyampaikan, program bakti sosial PIA merupakan program tahunan sebagai wujud kepedulian kepada sesama di bulan Ramadan, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemarin intern seluruh karyawan yang di DPR dan sekarang untuk mereka yang membantu di perumahan anggota DPR. Wakil Ketua PIA DPR RI Rustini Muhaimin Iskandar menegaskan, kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk itu, bantuan diberikan secara simbolis oleh perwakilan masing-masing. Selain itu, kehadiran anggota PIA juga dibatasi, yakni diwakili pimpinan dan pengurus PIA, serta perwakilan masing-masing fraksi yaitu 2 orang anggota. Tapi kita berharap meskipun sedikit, tetapi kegiatan kita itu tetap terwujud gitu loh, tetap terlaksana gitu. Kita bersyukur sekali kalau masih ada ruang-ruang kita bisa melakukan kegiatan, dan kita berharap dengan ruang-ruang yang ada ini tentunya kegiatannya bermanfaat gitu ya, kayak gitu. Seperti artinya, itu. Sementara itu dalam sambutannya di gedung DPR RI, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi kegiatan bakti sosial PIA DPR RI yang mencerminkan nilai gotong royong untuk berbuat dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Helmi dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas memastikan kelancaran akses internet pelaksanaan PON 20 yang digelar Oktober mendatang. Melihat kesiapan kondisi BTS Palaparing Timur yang dibangun di kota Jayapura tersebut. Dalam kunjungan reses ke Papua baru-baru ini, Yan Permenas mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI dan PT Telkom yang dinilai telah bekerja secara maksimal membangun proyek strategi Palaparing di Jayapura. Yan menegaskan, pembangunan proyek strategi Palaparing di Papua merupakan bagian komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses internet di Indonesia. Sudah sangat meyakinkan bahwa sangat siap sekali untuk dukungan pelaksanaan PON 2021, PON 20 di Tanah Papua. Nah, harapan saya jaringan yang ada ini terus dimanfaatkan oleh Telkom dan operator seluler ya, untuk bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang masih membutuhkan pelayanan telekomunikasi dan internet. Sementara itu, General Manager Telkom Witel Papua, Sugeng Widodo menjelaskan,
pihaknya akan meningkatkan kapasitas bandwidth dari 1 GB menjadi 2,5 GB di sejumlah titik di Papua. Ya, kita berharap seperti kemarin ada permintaan pengembangan BRT itu bisa dinaikkan menjadi 2,5 giga. Kita akan mengekspan layanan di beberapa titik. Artinya seperti di Wamena yang saat ini total kita sudah menggunakan layanan sekitar 1 giga. Dari Papua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 yang mendukung pembangunan infrastruktur jaringan 5G setelah jeda berikut. Komisi 1 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur jaringan 5G dari pusat hingga ke wilayah 3T. Di tengah gencarnya berbagai negara di dunia dalam melakukan transformasi teknologi dan inovasi aplikasi. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mendenas mengatakan, rencana pembangunan jaringan 5G akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas di era digital. Untuk itu, pihaknya mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan internet dari pusat perkotaan hingga daerah. Pembangunan 5G dari aspek teknologi memang akan sangat memberikan dampak yang luas untuk akses kecepatan penggunaan internet dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Kesiapan infrastruktur bahwa dengan kondisi infrastruktur kita hari ini masih dalam percepatan pembangunan untuk melakukan pemerataan di wilayah-wilayah 3T, wilayah tertinggal, terluar, dan terisolir. Salah satunya misalnya di wilayah Papua. Yan Permenas menegaskan pemerataan infrastruktur jaringan internet harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dapat menjangkau wilayah 3T. Untuk itu, perlu kebijakan yang komprehensif disertai dukungan anggaran agar terwujud infrastruktur teknologi yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Perlu kita mendorong penataan. Ya, penataan infrastruktur, kemudian perlu perencanaan infrastruktur secara komprehensif supaya jangan sampai pembangunan jaringan 5G ini hanya kita kejar dari aspek industri dan ekonominya, tetapi ekosistem masyarakatnya tidak kita pikirkan dan tidak kita siapkan dengan baik. Ajib Caneago dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara PKAKN, Badan Keahlian Sekjen DPR RI mendorong Universitas Muhammadiyah Cirebon memberikan kesempatan kepada Sivitas Akademika untuk mempelajari dan menerapkan pengelolaan anggaran guna membangun generasi wirausahawan yang akuntabel. Ditemui usai FGD dengan tema membangun kemandirian melalui wirausaha di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kepala Pusat PKAKN Helmizar mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan MOU dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta terkait pengelolaan anggaran yang akuntabel. Helmizar menambahkan akuntabilitas dalam penganggaran dapat diterapkan dalam dunia kewirausahaan. MOU dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia terkait dengan dukungan supporting system, itu yang paling penting sekali sih. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada Sivitas Akademika untuk memberikan masukan terkait hasil kajian-kajian yang ada di 5 pusat. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, menyambut baik upaya PKAKN Sekjen DPR RI dalam menarik minat generasi muda agar mau menggeluti bidang wirausaha. Ia berharap kuliah umum yang disampaikan Kepala Pusat PKAKN dapat memberikan pelajaran kepada mahasiswa mengenai kiat-kiat menjadi wirausahawan muda yang akuntabel dan terpercaya. Seorang wirausahawan itu harus akuntabel semuanya, sehingga dengan pelajaran-pelajaran itu insya Allah dia juga menjadi wirausahawan yang amanah. Ya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah dan Bulog segera memasarkan beras sisa impor tahun 2018 yang masih menumpuk di gudang-gudang Bulog Provinsi Sumatera Barat.
Komisi 4 juga meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menyoroti penumpukan stok beras turun mutu sisa impor tahun 2018 di gudang Bulog Sumatera Barat yang belum tersalurkan ke masyarakat. Khalid menghimbau pemerintah membuat skema untuk bisa segera menyalurkan sisa beras impor tersebut ke pasar, guna menghindari penurunan kualitas dan kuantitas beras sehingga tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Masih ada stok beras yang masuk, beras LN ya, beras impor tahun 2018 yang masih stok. Ini karawan, salah busuk. Ini harus segera disalurkan. Pemerintah juga harus punya skema agar ini cepat habis. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggi R. Marini meminta pemerintah dan juga Bulog melakukan pemetaan kebutuhan pangan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, serta memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tersedia di pasaran. Anggi juga mendesak pemerintah memberikan data pertanian jelang masa panen pada Juni mendatang, agar tidak terjadi lagi impor beras yang sangat merugikan para petani. Yang jelas, kalau isu impor kemarin ini kan luar biasa nih. Isunya doang aja bikin harga di petani anjlok. Pak Presiden kalau udah hentikan polemik itu ya untuk menjamin kenyamanan para petani. Dari Provinsi Sumatera Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Badan Legislatif atau Balik DPR RI mendukung penyusunan rancangan undang-undang pembentukan pengadilan tinggi untuk memenuhi ketersediaan perangkat peradilan terutama di daerah pemekaran. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Muhammad Syafi'i mengatakan pembentukan pengadilan tinggi di daerah pemekaran sangat mendesak untuk mempermudah akses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Meski begitu, pembentukan pengadilan tinggi yang baru akan memerlukan tambahan biaya karena sarana dan prasarana yang masih minim. Maka ini akan semakin memudahkan bagi penegak hukum dan pencari keadilan untuk bisa melaksanakan proses hukum yang sederhana, ringan, dan berbiaya murah. Tidak jauh berbeda, anggota Balik DPR RI Rizky Aprilia mengungkapkan, pembentukan pengadilan tinggi akan mempermudah jangkauan masyarakat sehingga bisa mempercepat penyelesaian proses peradilan. Selain itu, harus didukung SDM yang memadai untuk mendorong terwujudnya hukum yang progresif dan maksimal. Seragam kurang lebih bahwa jangan sampai sumber daya manusianya. Kita mencoba mendorong hukum ini progresif dan maksimal dalam penyelesaian kasus-kasus hukum baik di pengadilan tinggi, TUN, dan agama, tetapi SDM tidak memadai dan infrastruktur juga tidak mendukung. Jadi jangan sampai nanti menjadi kendala di kemudian hari. Gitu. Balik DPR RI melakukan kajian terhadap penyusunan RUU pembentukan pengadilan tinggi di 4 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Fitian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menginginkan pembenahan dan penguatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia mengingat potensi perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengatakan perlu adanya pembenahan tata kelola industri perikanan di Indonesia, khususnya di sektor ekspor-impor. Sarana dan prasarana perikanan perlu dibangun di beberapa pelabuhan untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor industri perikanan. Tempat-tempat strategis untuk ekspor produk perikanan kita itu banyak dilakukan di Surabaya, di Jakarta maupun di Medan. Yang kita inginkan nanti ke depan ya di tempat di mana sentra-sentra strategis perikanan di Indonesia, khusus di bagian timur itu juga dibangun sarana prasarana yang bisa menunjang aktivitas khusus untuk ekspor produk-produk perikanan itu sendiri.
Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Lema mengungkapkan perlunya penguatan kedaulatan kelautan Indonesia untuk menjaga dan melestarikan perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai ke hilir. Jadi maritime security itu harus ada. Apa tujuannya? Supaya kemudian ikan-ikan kita tidak dicuri, baik oleh kapal-kapal asing ataupun oleh kapal-kapal ilegal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sendiri. Komisi 4 DPR RI menilai jika potensi kelautan dan perikanan Indonesia dikelola secara baik dan inovatif, bisa menjadi salah satu sumber pembangunan nasional. Bondan dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja. Selain mengedukasi, juga meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Utara, Weni Haryanto menilai program BPJS Ketenagakerjaan sangat baik karena memberikan banyak manfaat kepada pekerja. Pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu lebih masif mendatangi perusahaan-perusahaan agar mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya sosialisasi dan kurangnya promosi dari BPJS Ketenagakerjaan supaya orang betul-betul memahami bahwa itu sangat bermanfaat. Gimana caranya supaya masyarakat tuh betul-betul melek mengenai ini gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menilai pandemi COVID-19 memberikan dampak karena banyak pekerja yang di-PHK. Di sisi lain, masih banyak perusahaan dan pekerja yang tetap bertahan, namun belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dijangkau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak karyawan atau perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya, itu kan butuh sosialisasi ya. Sosialisasi lebih apalagi masif ya ke perusahaan-perusahaan. Sebelumnya, Presiden telah menandatangani Impres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya kepesertaan, Impres juga menyebutkan peningkatan kepatuhan. Dari Kalimantan Utara, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.